Gara-gara AI, harga laptop itu udah menyentuh level tertingginya, termasuk laptop kelas entry level yang biasanya under 7 juta, bre. Sekarang itu udah tembus 8 jutaan. Makanya, in this economy, kalau mau beli laptop baru, itu harus dipikirin mateng-mateng, bre. Mulai dari brandnya apa, produknya sampai after salesnya juga harus dipikirin. Kalian nggak mau kan, baru 2 tahun make, tiba-tiba laptopnya end of life. Apa itu bang end of life? Nggak bisa nggak diproduksi lagi maksudnya. Pasti itu sudah pusing nyari spare partnya. Nah bre, kalau kalian lagi nyari laptop entry level, bisa banget mempertimbangkan laptop yang satu ini, yaitu Acer Aspire Go 14 yang udah pakai Intel Core 5 prosesor ini. Ini banyak juga nih yang request buat di review gitu. Udah pasti after salesnya aman. Kalian tahu sendiri kalau Acer tuh udah ya seperempat abad lebih ya jualan di Indonesia. Nggak akan ada cerita pusing nyari spare part lagi bre. Oke bre, balik lagi ke pembahasan Aspire Go 14 ini. Sekarang ada opsi warna baru yang lucu-lucu bre. Ada matcha sage dan juga mood lilac. Lila hitam. Subhanallah. Yang warnanya ungu-ungu gemes kayak gini bre. Ini kalau ciwi-ciwi ngeliat itu auto dibungkus. Maksudnya auto dibeli gitu ya. Buat desain dari Aspire Go 14 ini minimalistik gini bre. Cuma ada emboss branding Acer aja di sisi punggungnya. Finishing bodinya matte yang nggak ramah dengan sidik jari. Terus untuk build quality-nya masih polikarbonat yang pas kita coba buka layarnya pakai satu jari, bodinya tuh masih keangkat lah. BTW engsel di sini tuh belum bisa dibuka rata 180 derajat. Jadi perlu ekstra hati-hati kalau ada bocil di lingkungan kalian. Buat dimensinya sendiri, Aspire Go 14 ini lumayan tipis di 17 mm dengan bobot sekitar 1,3 kg. Soal percolokan duniawi, totalnya tuh ada 4 buah port USB ya, 2 USB Type A dan 2-nya lagi USB Type C, yang pastinya full function semuanya. Sisanya ada port HDMI full size, port jack combo audio, dan juga slot gembok bre. Tidak ada slot micro SD card nih. Oke, pindah ke bagian keyboard, sayangnya nggak ada backlit, walau warna fontnya putih yang kontras dengan keycaps hitam. Tapi kalau di kondisi ruangan gelap gulita ini bener-bener gak kelihatan bre. Terus tombol powernya di sini tuh nyatu sama tombol keyboard lainnya. Nah yang menarik tetap ada tombol Copilot di sini dan ada shortcut button buat akses Acer Sense. Acer Sense itu softwarenya mereka lah. Jadi dikasih tombol akses spesial gitu. Kalau buat typing feel-nya nggak ada keluhan bre. Senyap khasnya laptop mainstream dengan travel distance di 1,3 mm. Geser ke bagian touchpad-nya polosan aja tanpa sensor fingerprint ataupun fitur virtual numpad. Ukuran touchpad-nya menurutku luas banget di 12,7 x 7,8 cm dengan tipikal surface yang nggak terlalu licin. Bikin handling kursornya itu ya lebih presisi lah. Lanjut kita ngebahas layarnya. Bezelnya ini udah lumayan tipis ya, terutama di bagian kiri dan juga kanannya. Spesifikasi layarnya sendiri standar aja di 14 inci, resolusinya Full HD Plus 1920 x 1200p dengan 60 Hz refresh rate. Panel yang dipakai tentu aja kelas panel entry level dengan coverage gamut di bawah 60% sRGB. Buat data brightness-nya, maksimumnya udah tembus 300 nits dengan minimum di 20 nits yang berarti nggak begitu redup. Soal utilitas pendukungnya, OS di sini adalah Windows 11 Home teraktivasi lengkap sama Office Home Student 2024 selama 1 tahun. Terus konektivitas wireless-nya udah pakai Wi-Fi card dari Intel AX201 yang berarti udah support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth-nya versi 5.2. Kalau buat aplikasi Acer Sense-nya, UI-nya fresh dan user friendly. Ya kalian bisa pakai lah langsung gitu. Menunya sendiri nggak terlalu banyak bre. Palingan yang bakal sering dibuka cuma menu home, check up, sama personal setting aja. Terus soal webcamnya, kemampuan perekaman videonya udah di 1080p ya, lengkap dengan privacy shield. Ya udah mantap lah. Dan for your information, buat webcam di sini belum support fitur Acer Purified View, tapi udah ada fitur Acer TNR alias Temporal Noise Reduction buat gambar lebih cerah pas kondisi minim cahaya. Sedangkan buat mikrofonnya udah support Purified Voice yang bisa kalian otak-atik efeknya. Dan soal speakernya langsung aja aku kasih nilai sekitar 7/10. Bukan yang wah banget dan bukan yang jelek juga. Dynamic range-nya oke dan semua frekuensinya balance gitu. Buat meeting atau entertain udah lebih dari cukup lah. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya Acer Aspire Go 14 di resolusi tertingginya 1080p 30fps. Jadi untuk webcamnya ini belum punya fitur Acer Purified View ya. Baru ada fitur Acer Purified Voice. Dan di sini sudah ada yang namanya privacy shutter kayak gini. Tuh ya. Dan untuk Acer Purified Voice-nya ini mungkin kalian bisa ngelihat perbedaannya. Ini aku lagi tepuk tangan, kedengeran lah ya, kedengeran jelas. Terus kita coba aktifin di personal call. Ini udah aktif ya. Ini ya, udah aktif. Apakah kalian masih ngedenger suara tepuk tangannya? Jadi Acer Purified Voice ini cocok buat kalian yang
sering meeting di luar ruangan, di cafe gitu, di outdoor lah. Jadi supaya suaranya tuh lebih jernih tanpa noise yang mengganggu, bre. Sekarang kita masuk ke pembahasan spesifikasi dan juga performanya. Jadi bre, Acer Aspire Go 14 ini pakai prosesor dari keluarga Raptor Lake Refresh, yaitu Intel Core 5120U yang punya total 10 core 12 thread dengan konfigurasi 2 performance core dan 8 sisanya adalah efisiensi core. Karena memang pakai prosesor U-Series, kita berharap banyak sama efisiensi dayanya ini. Tapi nyatanya nggak terlalu irit ya bre. Baterai 53 Wh-nya cuma bertahan 6 jam aja. Kalau buat charging time-nya, bermodal adapter 65 watt yang masih belum compact ini, ngecharge 80% baterai cuma butuh waktu 1 jam aja. Nah, soal performanya gimana bang? Kita mention dulu ya, RAM-nya ini masih pakai RAM DDR4 tapi SODI bukan solder. Unit test kita ini 16GB dual channel 3200 MB transfer per second dengan SSD 512GB yang pakai NVMe Gen 4 rata kanan. Tapi buat SSD-nya ini non-upgradable, tidak bisa di-upgrade, bisanya diganti. Balik bahas performanya. Awalnya kita skeptis ya sama Core 5120U, tapi ternyata bre, skor multicore-nya tuh ya kenceng gitu. Bahkan lebih kenceng dari Ryzen 5 7535HS dan juga Core 7150U. Ini anomali sih ya. Nggak mungkin sih Core 7 kalah sama Core 5, padahal seri U lagi. Grafik score-nya juga ternyata oke. Di software 3D Mark Firestrak, angkanya tuh lebih gede dari Radeon Vega 7 di Ryzen 5 5625U dan juga Radeon Graphics di Ryzen 5 7430U. Ini ajaib nih barang pak. Padahal secara cooling system cukup sederhana loh. Cuma ada satu buah heat pipe, satu buah kipas dan juga satu buah heatsink yang exhaust-nya tuh lagi-lagi diarahkan ke atas. Pas kita stress test, TDP-nya tuh lumayan tinggi buat sebuah prosesor U-Series. Jalan di angka 25 watt dengan suhu di 74 derajat Celcius. Mungkin karena ini bikin konsumsi baterainya kurang irit, tapi performanya lumayan kencang bre. Buat yang penasaran gimana suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi benchmark game Black Myth Wukong. Black Myth Wukong ya, masih terbilang adem kok ya. Panas di area keyboard, ngumpul di area kiri atas, itu pun nggak sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan titik hotspotnya ada di lubang exhaust, itu pun cuma 45 derajat Celcius aja. Oke, makin penasaran sama performa real use skenario-nya gimana? Kita mulai dengan tes GenerateX ya. Ternyata lumayan kenceng bre, dapat 33 token per second. Ini bahkan lebih kenceng dari Core Ultra 5 125H di Hype AI 5-nya Axio yang cuma dapat 30 token per second. Lanjut buat render video di Premiere Pro, proses previewnya smooth-smooth aja buat konten 1080p. Render time-nya juga terbilang kenceng, video durasi 1 menit bisa kelar dalam waktu 24 detik aja. Dan sampailah kita ke pembahasan performance gaming. Langsung aja kita mulai dari game-game AAA. Ada game Cyberpunk 2077 yang masih oke, main di 800p dengan XeSS balance dapat 40 fps. Kalau di Hogwarts Legacy emang agak struggle di 32 fps aja. Next ada Forza Horizon 5. Aku juga kaget, ini kenapa agak low ya performanya? Masa lebih rendah dari Cyberpunk tadi bre? Terus kita juga ada tes Delta Force pakai XeSS performance, udah hampir playable rata-rata FPS-nya nih. Dapat di 57 fps. Lanjut ke game-game yang lebih umum, mulai dari Genshin Impact yang kita tes di 1200p dengan preset medium, rata-rata FPS-nya masih di 34 fps. Next ada CS2, pas kita tes di 1200p ternyata masih belum playable bre. Kalau di Dota 2 ya masih oke lah, tembus 74 fps. Dan terakhir ada game Valorant yang tentu aja masih nyaman buat dimainin bareng monitor gaming 144Hz. Gimana bre untuk performance gamingnya? Apakah kalian terkejut juga sama performa laptop entry levelnya Acer yang satu ini, Aspire Go 14? Bisa-bisanya kok ada laptop dengan prosesor U-Series bisa main game Cyberpunk 2077 di 40-an fps. Gokil juga nih. Apakah ini ada anomali? Oke bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga mulai dari 8 jutaan buat yang 8GB RAM dan 9 jutaan buat yang 16GB RAM. Rasanya Aspire Go 14 ini laptop yang paling aman buat kalian yang emang lagi cari laptop aman. Maksudnya dari segi brand, after sales,
kualitas, dan lain sebagainya. Brand udah pasti jelas ya, 27 tahun coy. Brand udah pasti jelas lah, 27 tahun. Brand udah pasti jelas bre, 27 tahun coy di Indonesia. After sales kagak perlu ditanya. Garansi full 3 tahun include garansi service dan juga spare part. Ditambah ada garansi ADP 1 tahun. Produknya juga terbilang aman ya, performanya lumayan kenceng dengan RAM yang bisa di-upgrade. Suhunya juga masih adem, webcamnya udah proper dan punya opsi warna yang lucu-lucu. Kalau buat minusnya, ciri khasnya laptop entry level ada di bagian panelnya yang sebatas 60% sRGB sama baterainya yang nggak terlalu awet karena performanya yang kenceng tadi. Mungkin limitasinya dilepas kali ya bre. Tapi gimana dah menurut kalian mengenai laptop yang satu ini, Acer Aspire Go 14? Coba kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena memang bukan warna merah lagi bre. Alfian selaku host di channel Muncaman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.